Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai praktek kucing, ini Bapak Ibu ya, nanti perlu diperhatikan khususnya bagi coach dan coachi. Sebelum memulai nanti perhatikan alur terta, nanti gunakan alur terta. Selanjutnya kompetensi inti coach sebagai pendengar aktif, persen, dan menggunakan pertanyaan yang berbobot. Sebagai coach ini nanti Pak Dwi, kemudian coachinya Bu Rindarti, pengamat 1 saya Saifullah, dan pengamat 2 Bu Eni Arianti. Oke, silahkan untuk Pak Dwi dan Bu Rindarti untuk mempraktekkan coaching. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam Bu. Pak Dwi punya waktu enggak? Ini saya mau cerita-cerita sebentar ya Pak. Alhamdulillah ini kok sudah luang. Oh ya. Mungkin tadi sudah bersama dengan anak-anak keluarga sudah cukup. Ini mungkin kalau jenengan punya permasalahan unek-unek, saya siap untuk mendengarkan. Monggo. Iya, betul Pak. Jadi seperti ini Pak Dwi. Iya. Ini ya bisa dibilang masalah, bisa dibilang unek-unek, tapi hal itu kayak meresahkan Pak bagi saya. Jadi di biologi itu kan ada beberapa bab ya Pak ya. Iya. Di bab yang kedua itu bab tentang metabolisme. Itu memang babnya itu cenderung dianggap susah sama anak-anak. Anak-anak menganggap bab ini bab yang kayak abstrak gitu, sehingga susah dimengerti, dan anak-anak merasa bahwa kok banyak dijumpai istilah-istilah yang asing ya, sehingga setelah saya evaluasi hasil pekerjaan mereka ini terlihat bahwa pemahaman mereka belum begitu menguasai dalam KD ini begitu. Jadi saya bingung Pak, kok saya merasa sudah ngajar sepenuh hati tapi kok hasilnya masih seperti ini gitu. Ngoten ya. Berarti permasalahan burin ini ketika pada materi metabolisme anak-anak kurang begitu mengikuti Bu nggih, karena mungkin ya anak merasa ada istilah-istilah yang asing yang tidak sering mereka dengar, itu nggih permasalahan. Bu Rin, dari percakapan ini menurut panjenengan apa yang inginkan jenengan sampai? Ya Pak, harapannya setelah akhir dari percakapan ini saya mendapatkan solusi atas unek-unek atas masalah yang sedang saya hadapi begitu. Jadi saya nggak mengalami kebingungan lagi Pak Dwi. Ngoten nggih. Menurut jenengan itu apa yang menjadi penyebab dari istilahnya ketika murid tidak memahami itu, dari faktor apa saja yang mungkin jadi penyebab? Iya, betul. Ada hal itu. Jadi memang saya ini ya Pak ya lakukan wawancara dengan beberapa siswa gitu. Kok hasilnya seperti ini? Kira-kira kamu mengalami masalah pada hal apa gitu? Ternyata memang bab ini itu berkaitan dengan materi yang sudah dilalui mereka pada saat kelas 11-nya Pak. Jadi pas di kelas 11 di materi organel sel ini mereka juga masih kebingungan, sehingga kebingungan itu kemudian berlanjut pada saat mereka kelas 12. Jadi rata-rata dasarnya yang materi yang harus dikuasai di kelas 11 tentang organel sel ini belum cukup kuat, sehingga ketika mereka menghadapi KD yang baru tentang metabolisme di kelas 12, lah ini mereka kayak merasa kewalahan gitu, sehingga hasil belajarnya ikut berdampak. Nggih, betul. Berarti mungkin ini Bu ya, menurut panjenengan anak kok bisa seperti itu karena mungkin pada waktu di kelas sebelumnya tentang materi yang terkait itu belum begitu dapat menguasai nih. Nah, ketika ada itu respon anak-anak itu bagaimana dengan adanya itu? Jadi
apa namanya, ketika saya mengajar begitu ya Pak, ketika dalam proses pembelajaran saya tanya kepada mereka, gimana anak-anak, ada yang perlu ditanyakan misalnya, itu ya mereka ya diem aja Pak. Saya pikir ya mereka sudah ini ya, sudah paham ya, karena nggak ada yang tanya. Kemudian ketika apa namanya, saya berikan tugas gitu ya, mereka juga mengerjakan. Tapi ketika sudah ada evaluasinya, kok mereka ternyata kok hasilnya tidak seperti yang saya bayangkan gitu. Jadi jenengan prediksi jenengan setelah ada anak yang ketika jenengan jelaskan diam, itu jenengan merasa anak sudah paham ya. Itu mungkin yang belum saya lakukan ada Pak. evaluasi, Jadi, ternyata hasilnya tidak yang jenengan tidak harapkan. sesuai ekspektasi ya. Apa namanya, ini juga menjadi ini ya Pak ya, kayak PR gitu bagi saya. Jadi setelah proses pembelajaran itu saya jarang sekali untuk melakukan proses refleksi. Jadi tugas saya menyampaikan materi, ya sudah, materi saya sampaikan, kemudian bel, kemudian ya sudah, saya melakukan proses kegiatan penutup. Jadi kegiatan penutup itu tanpa ada evaluasi dan refleksi dan tindak lanjut terhadap proses yang sudah saya lakukan tadi. Terkait dengan apa yang jenengan sampaikan, kira-kira yang ingin jenengan lakukan untuk agar anak ini bisa yang jenengan harapkan itu bagaimana? Apa yang ingin jenengan lakukan? Iya Pak. Jadi kalau saya lihat ya Pak ya, kilas balik terhadap proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, itu kan memang di biologi itu banyak sekali ini Pak, pembelajaran ceramah. Jadi memang saya begitu ya, sebagai guru itu lebih banyak ke ini teacher oriented. Jadi bagaimana saya menjelaskan sebanyak-banyaknya materi ya, sebanyak-banyaknya saya sampaikan, sehingga kadang saya tidak melihat bagaimana pemahaman atau penguasaan yang sudah dimiliki siswa. Ini juga saya lihat dengan adanya ini sekolah 5 hari itu mungkin ada jenuhnya juga Pak. Saya lihat jadi di beberapa jam terakhir itu mungkin anak juga terlihat kurang antusias dengan materi yang saya sampaikan, terus terlihat kurang bersemangat jika saya hanya menerapkan ceramah begitu. Dari situ saya berpikir, kalau misalnya saya melakukan kayak praktikum gimana ya Pak, misalnya itu rencana sih saya seperti itu Pak. Ya monggo Bu, itu kalau memang panjenengan merasa bisa merubah hasil hasil pembelajaran, memang betul apa yang jenengan sampaikan kaitannya dengan 5 hari sekolah, itu kan jamnya juga bertambah ya, siang ya. Kan jam-jam siang itu kan biasa kritis ya, anak ngantuk, anak tunggu, itu memang perlu tindakan yang betul-betul ini Bu, dari panjenengan sebagai guru, apa yang jenengan harapkan biar tercapai. Mungkin dengan praktikum dengan praktikum mungkin jenengan coba saja. Betul. Coba saja, nanti dilihat apakah ada perbaikan atau tidak, nanti jenengan coba. Selain kegiatan praktikum, menurut jenengan ada langkah lain apa tidak agar anak ini bisa mencapai apa yang jenengan harapkan selain praktikum? Memang kalau di metabolisme itu Pak, ada beberapa praktikum yang bisa dilaksanakan seperti praktikum untuk mengamati proses fotosintesis, kemudian mengamati pengaruh dari kerja enzim dengan menggunakan hati sapi atau hati ayam. Selain praktikum itu, saya kira saya bisa mempraktekkan ini ya Pak ya. Jadi sebelum pembelajaran saya bisa memberikan tutorial, atau mungkin saya ngasih materi dulu gitu di WA group, sehingga harapan saya kan mereka sudah membuka atau sudah bisa mempelajari sebelumnya, sehingga ketika kita proses pembelajaran itu mereka sudah punya bekal atau sudah punya persepsi awal tentang materi itu. Harapannya bisa lebih meningkat penguasaan dan pemahaman mereka terhadap KD metabolisme ini gitu. Artinya berarti dengan ada langkah-langkah
literasi ya, Betul. biar anak nanti sebelum jenengan melakukan pembelajaran ada istilahnya modal untuk itu. Iya, Nggih. betul. Ya itu Bu, apa yang jenengan lakukan nanti bertahap coba jenengan lakukan, itu saya rasa hal yang baik. Tetap namanya kegiatan kalau belum dilaksanakan tidak ada evaluasi. Nggih, Itu betul. perlu jenengan tetap laksanakan. Mungkin ada yang lain selain dua tadi, yang pertama apa tadi, praktikum, yang kedua tadi literasi ya, memberikan sumber belajar yang lain. belajar yang lain gitu. Dari dua itu apakah ada yang lain Bu, coba jenengan misal jenengan apakah ada tindakan yang lain yang kira lebih efektif menurut ya, Pak, menurut ya? jenengan, coba jenengan. Oke. Apa ya Pak ya? Tapi kalau misalnya gini gimana ya Pak ya? Oke. Kan dalam prosesnya itu tidak semuanya tidak paham gitu Pak ya. Oke. Ada beberapa siswa yang sudah menguasai juga, ada Oke. beberapa meskipun persentasenya memang sedikit, dalam satu kelas 9-10 anak itu sudah bagus lah untuk yang sudah memahami. Kalau misalnya yang sudah memahami ini kemudian saya buat dalam model diskusi kelompok, yang sudah paham saya kelompokkan ke kelompok ahli yang bisa memberikan informasi atau memberikan tutorial kepada teman sebayanya. Bagaimana ya Pak? Bisa nggak ya Pak kira-kira juga bagus Bu, artinya mungkin permasalahan itu mungkin jenengan kan bisa dikaji ketika anak-anak dengan temannya tutorial sebaya itu nanti hasilnya seperti apa. Mungkin jenengan bisa mengkaji itu, ya coba jenengan dari ketiga istilahnya solusi dari betul. permasalahan jenengan, coba jenengan lakukan. Betul. Oh nanti hasilnya seperti apa, mungkin yang pertama jenengan laksanakan dulu, hasil seperti apa, mungkin kok kurang, Maksimal. coba hal yang kedua. Iya. Kalau memang kurang maksimal, coba lagi. Itu mungkin yang bisa jenengan lakukan. Terus ini Bu, dari yang pernah jenengan lakukan itu, Iya. dari 1 sampai 10 itu jenengan pada tingkatan yang mana menurut panjenengan? Kalau kemarin pada saat saya sebelum bercakap-cakap ini, saya rasa saya masih di level 4 Pak. Jadi 4. saya masih merasa bingung, masih merasa ya kayak gelisah Pak. Yeah. Kok hasilnya kan mestinya sudah saya koreksi gitu ya, yang di sub pertama itu kok hasilnya gini, kan kayak merasa nelongso gitu ya Pak. Wes ngajar, wes kesel-kesel gitu ya, sudah dikoreksi tapi kok hasilnya tidak sesuai ekspektasi saya gitu, masih di level 4. Tapi ini setelah saya ini bercakap-cakap berbincang gini, saya merasa sudah meningkat Pak, sudah kayak di angka 8 bahkan lebih. Nanti ada isinya, ada gambaran betul. Ya itulah memang termasuk dari salah satu tujuan ini Bu, agar apa yang ingin jenengan capai itu bisa terlaksana. Betul. Jadi dari ketiga itu coba jenengan laksanakan. Tentunya dalam melaksanakan itu jenengan kan perlu ini Bu, perlu pendukung, artinya siapa saja yang mungkin panjenengan bisa libatkan dalam hal ini. Betul. Ya memang ini ya Pak ya, kayaknya kan berat gitu untuk melangkah ya. Jadi memang saya butuh support system, betul. Ya, yang pertama untuk ini Pak, solusi pertama tadi untuk praktikum tentu saya butuh peran laboran Pak. Ya karena laboran ini yang nanti membantu saya untuk menyiapkan kayak gitu ya alat dan bahan, kemudian mengelola ini peralatan yang ada di laboratorium itu. Tentu saya pertama butuh peran laboran. Yang kedua, ini yang belum saya laksanakan Pak, saya pengen berbincang juga dengan ini MGMP lokal. Dalam satu sekolah ini kan ada 3 guru mapel biologi nggih. Saya pengen berbagi pengalaman gitu, sama nggak ya yang di saya kan kebetulan ngajarnya IPA, kemudian ada Pak Istar yang mengajar di IPS biologi juga tapi lintas minat, sama nggak kira-kira pemahaman siswa IPS sama dengan yang saya alami di siswa kelas IPA enggak gitu. Kemudian saya tentu butuh peran kayak observer Pak. Jadi misalnya ada
mungkin Pak Dwi bisa membantu saya untuk mengobservasi jalannya pembelajaran saya. Nanti jenengan bisa beri masukan apa sih yang saya masih kurang gitu, apa yang perlu saya tingkatkan, kemudian langkah-langkah apa untuk perbaikan ke depan. Lah, saya tetap butuh itu, Pak. Tentu nanti saya butuh ini ya, Pak ya, kayak konsultasi gitu ya dengan kepala sekolah untuk mengizinkan panjenengan ikut dalam proses pembelajaran saya. Kalau gitu gimana ya, Pak? Ya enggak apa-apa, Bu. Artinya semua ini kegiatan yang dilakukan kan tujuannya kan satu, untuk murid. Jadi saya rasa memang betul kepala sekolah selaku pemangku kebijakan itu perlu jenengan ajak bicara. Terus kemudian mungkin teman-teman satu sekolahan dengan permasalahan itu, mungkin ada teman yang lain bisa mungkin pernah melakukan ini, itu juga penting. Dan saya selalu siap, Bu, dengan jenengan. Itu juga penting kaitannya dengan observer ya, untuk namanya kegiatan itu kadang kita mau meraba diri sendiri itu kan betul, Pak. Tuh mungkin orang lain bisa melengkapi. Saya merasa sudah pembelajaran saya baik-baik saja, tapi kok hasilnya nggak baik-baik saja. Jadi saya butuh orang lain untuk bisa mengamati prosesnya gitu. Itu wajar. Terima kasih kalau jenengan mau jadi siap, observer. Bu. Saya siap. Jenengan kan kalau habis jam olahraga mungkin sudah selesai ya, Pak ya. Jam siang mungkin bisa ya, Pak ya. Siap. Intinya untuk kepentingan murid saya pokoknya siap. Memang kita orang pendidikan ya. Terus ini, Bu, untuk ini rencana yang jenengan mau laksanakan itu paling dekat ini kapan? Kayaknya ini kan kita masih di KD metabolisme, Pak. Masih ada 3-4 kali pertemuan karena totalnya memang 12 JP. Jadi mungkin minggu depan saya bisa langsung ini laksanakan, Pak. Saya kok menjadi lebih pengen semangat pengen segera melaksanakan, Pak. Wajar, Bu. Itu motivasi kita gitu untuk mempersiapkan anak. Itu bagus, dan coba laksanakan itu jenengan, terus evaluasi. Semoga saja langkah-langkah yang jenengan sampaikan ini bisa membuahkan hasil yang maksimal. Amin, yang jenengan harapkan. Terus untuk ini, Bu, komitmen panjenengan untuk melaksanakan ini, apa komitmen panjenengan, bagaimana? Jadi memang komitmen saya, Pak, untuk dalam proses pembelajaran yang pertama memang saya ingin menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, Pak. Jadi yang pertama itu tujuannya. Jadi saya harap saya bukan satu-satunya sumber gitu dalam proses pembelajaran. Tentu mereka sudah bawa HP, gadget itu sebagai sumber belajar juga. Harapannya ya bisa ini dioptimalkan untuk kebaikan atau untuk hal yang bisa mendukung kemajuan belajar mereka. Itu satu, pembelajaran yang berpihak pada siswa. Yang kedua, komitmen saya itu ingin meningkatkan motivasi, Pak, dari siswa. Jadi dalam pembelajaran bagaimana mereka bisa antusias, bagaimana mereka bisa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya, apalagi tadi yang Bapak katakan di jam-jam kritis itu bagaimana bisa ini menggugah keinginan mereka untuk bahwa belajar itu sebagai suatu kebutuhan, begitu. Menggugah gairah. Betul. Gairah untuk terus belajar. Gairah untuk belajar, betul, Pak. Bagus, Bu Rindarti. Artinya apa yang jenengan lakukan, jenengan tetap konsisten demi anak-anak kita, itu jenengan lakukan terus. Dan harapan saya ketika jenengan menghadapi permasalahan lagi, saya siap untuk menjadi teman curhat boleh, berbagi boleh, monggo praktik baik ya, Pak, ya. Monggo jenengan bisa mengartikan sendiri. Yang penting apa yang kita laksanakan ini memang tujuannya satu, untuk generasi kita. Ya, itu jadi yang dapat saya simpulkan tadi ada tiga solusi. Yang pertama kaitannya dengan praktek, praktikum. Itu yang kedua apa tadi? Dengan memberikan berbagai sumber belajar. Terus yang ketiga tadi tutorial sebaya yang itu coba jenengan laksanakan. Semoga saja yang jenengan laksanakan ini dapat bermanfaat. Amin. Ada percakapan ini saya merasa lebih kayak tercerahkan gitu, Pak. Terima kasih ya, Pak Dwi. Sama-sama, Bu. Saya juga sama dengan jenengan mau bercerita, saya juga dapat pengalaman baru. Betul. Intinya ada timbal balik. Tidak apa-apa. Saya juga senang. Pokoknya saya terbuka, jenengan
mau minta bantuan, Nggih. saya siap. Itu Baik. intinya. Nanti kalau saya butuh bantuan untuk observer, nanti saya kabari Siap, Pak. nggih, siap. Sudah punya biasa toh? Oh iya, sudah, Pak. Harusnya sudah. Nggih, terima kasih Bu Rin. Mungkin ini cukup karena memang waktunya sudah sore nggih. Nggih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ini Pak Dwi dan Bu Rindarti. Dari pengamatan saya ini sudah cukup luar biasa. Alur Tirta sudah terpenuhi semua, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah terpenuhi Pak, sudah bagus. Kemudian kompetensi dari pendengar aktif Pak Dwi sudah luar biasa, mendengarkan, pandangan mata sudah luar biasa, dan cara mengajukan pertanyaan sudah luar biasa, sudah cukup bagus. Mungkin dari pengamat dua dari Bu Eni bisa menambahkan. Iya, jadi sama dengan Pak Saiful ya. Ini saya juga apresiasi pada Pak Dwi dan Bu Rindarti dari praktek coachingnya ini sangat luar biasa, bagus sekali. Untuk alur tirtanya tadi sudah muncul semua ya, dari tujuan percakapan, kemudian dari identifikasi masalah, kemudian dari rencana aksi, dan dari tanggung jawabnya ini sudah muncul semua. Kemudian dari ini ya, dari coach dan coachingnya, dari coach sendiri sangat bagus sekali Pak Dwi, sudah bisa interaktif ya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, sehingga si coach Bu Rindarti ini bisa mengeluarkan ya solusi ya dari permasalahan yang dialami. Dan tadi dari akhir itu saya mendengarkan Bu Rin sebagai coach yang punya masalah itu sudah merasa sangat lega, yang awalnya punya unek-unek tadi ya. Nah, akhirnya solusinya ada dan mendapat penguatan dari si coach ya. Ini sangat bagus sekali ya. Jadi solusi sudah keluar untuk diterapkan di pembelajaran. Oke, itu saja Pak Saiful. Oke, udah cukup, kita tutup. Semoga kita bisa menerapkan ke rekan kerja dan bisa sukses mencerdaskan anak bangsa. Amin. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.